Pas orang potong tuh, nah itu ada 3 hari tuh nggak boleh ini. Haram. Iya, nggak boleh. Apa aja yang tanggal haram? Itu hari raya. Gitu. Awal Idul Adha. Awal Lebaran juga nggak boleh. Nanya kayak gitu, seakan-akan gue nggak boleh sampai haram nih. Seakan-akan di puasa mulu kan anjing ya. Bisa Enggak sama, yang begituan pasti dia nggak tahu, itu basic juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nggak kerasa. Lebaran tinggal 30 hari lagi. Baru. Total sih. Itu setiap rumah yang ada anak mudanya buka pertama pasti begitu. Bener. Wah, anjing itu harus hilang sih ya di tahun ini. Aduh, sahur ada sarukan. Motor ini. Aduh, uduk kumur 3 yang keluar 2. Ustaz, kumur pakai es bawah, batal nggak? Aduh, belum puasa. Lihat kecoa mirip kurma. Baru. Berbuka dengan yang manis, tapi yang manis belum tentu setia. Hati seputih kokain. Ada. Itu sih harus sudah hilang itu. Dari skena puasa. Oh, lo main jokes baru. Request ajan maghrib dong. Ke penyiar radio. Request ajan maghrib dong. Kecoa kurma sih boleh tuh. Kecoa kurma tuh baru banget tuh. Tolong jangan lagi ada alasan nggak puasa. Stang motor belok sendiri ke warteg. Iya. Jangan dulu. Baru. Udah masuk 3 keluar 2. Baru tuh. Pak Ustadz, kalau nggak sengaja ketelan bakwan batal nggak sih? Alias makan beneran, ada tuh nggak sengaja. Baru. Aduh. Dosa sih kalau misalnya ngelawak lama nggak lucu, dosa nggak? Kalau ngelawak nggak lucu, dosa nggak? Jangan lah. Hah? Masa dosa? Kan usaha. Ngelawak tapi bikin orang kesel? Ngelawak tapi bikin orang kesel, ya bisa dosa. Kalau dia tersinggung beneran, kalau dia maafin selesai dong, harusnya. Oh, tapi berarti roasting dosa nggak tuh? Roasting? Kalau ya kan orangnya mau dia. Oh iya, udah ada brief dulu. Ada brief dulu ya. Mau dia. Kayak misalkan aja, kayak dulu misalkan ada sahabat Nabi, namanya, misalkan kan kita nggak boleh tuh manggil orang dengan gelar-gelar yang buruk gitu. Ya misalkan Wancoy Panjul gitu misalkan. Oh, nggak boleh tuh? Nah, misalkan nggak boleh. Tapi kalau dia orangnya mau dipanggil kayak gitu, nggak apa-apa. Oh. Kayak sahabat Nabi dulu namanya, kalau nggak salah, Black misalnya Black gitu ya. Iya, tapi dia mau dia lu siapa ya? Gue Black, berarti dia kan nggak apa-apa dipanggil kayak gitu. Asli, tapi emang zaman dulu waktu gue kecil juga begitu. Temen gue dipanggil Pak D nggak mau, tapi bikin jersey bola nulisnya Pak D 4 gitu. Hanya pakai 4. Mau. Iya. Pak D itu antara 2 pala gede atau dia tua banget di tongkrongan, panggilnya Pak D. Mungkin tua. Oh, kalau misalnya orang nggak setuju itu berarti dosa. Masuk dosa, ya. Tapi kalau orang yang setuju ya nggak masalah. Oh. Berarti perkataan yang pertama dosa, seterusnya enggak.
Bisa dibilang gitu dong. Iya, Kalau tapi dia kan dia udah menerima, ikhlas, dia udah iya. menerima. Dosa sih menurut gue. Heeh. Iya. Kalau nggak lucu, Sarah Gitu. Iya kan dia mancing. Emang selalu kalau masalah si Bucks dia pasti dia awal mulai itu. Nggak, tadi kan dia nanya kalau ngelawak tapi nggak itu gimana? Nggak apa-apa tapi Tapi kan tuh bukan ngelawak kok ini. kan tujuannya biar lawan jenisnya ketawa. Kalau Oh iya sih benar. kalau dia ngomong gini, hati gue sakit. Air mataku habis. Aduh. Tapi emang kita Green Boys puasa tayang selama bulan puasa jam 5 sore sama Jojo. Setiap hari. Tiap hari. Nah, Rabu nggak ada. Jadi nggak ada Rabu. Jadi Rabu jam 9 nggak ada. jam 5 terus. Banyak yang nanyain Jojo. Jojo, bareng Jojo dong. Soalnya kalau ngasih tahu kita soal Islam kayak anak tongkrongan gitu, Jo. Makanya kita undang lu di sini. Iya. Tadi Waco nggak mau, Jo. Jangan. Ya alhamdulillah juga yang konten lalu kita tuh yang ngomongin nikah tuh. Iya. After itu 2 orang sih udah nikah tuh, gue nikahin Oh alhamdulillah. iya? Tuh. After itu Gue nikahin gue dong, Jo. artinya kan dapat Dari manfaat. dulu lu mau. Jadi kalau kita dalam Islam tuh kalau kita menunjukkan jalan kebaikan gitu dan mensupport segala sesuatu yang disampaikan kebaikan, maka yang mensupport itu akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Oh, Gitu. kita dapat alhamdulillah. Iya dong, Jadi kayak misalkan, kayak misalkan, ayo lu pada puasa lu semuanya, nah, gara-gara lu bertiga ngomong begitu dalam konten ini, ntar orang pahala orang yang puasa itu dapat semua kebagian sampai ke kru-krunya semua yang mendukung, kayak menyediakan mic ini, terus kamera itu gitu, semuanya dapat. Jadi kalau misalnya gue nih comblangin teman-teman gue yang akhirnya nikah, Iya. gue belum nikah nih, berarti pahalanya sama ya? Sama, dapat Tuh. pahalanya sama. Comblangin. Santai, gue santai makanya bro. Apa? Emang namanya santai. Membantu Tapi- gitu, misalkan temen lu kurang apaan, souvenir gunting kuku, gue support. Duh. Nikahannya Oke, misalnya. Iya. dapat tuh lo pahala tuh. Dapat tuh. Kalau bukan botol setengah. Bukan Bukan materinya. Oh Bukan materinya. iya. Kasih aja. Masa ada kadarnya setengah satu gitu. Aduh, kipasnya digeser. Ada sablonan di gagang. Itu masih keren. Itu masih keren. Ada artworknya tuh. Bagaimana dengan gelas puding? Nikahan bu, pas puasa boleh gak? Nikahan pas puasa boleh aja. Tapi janggal sih, jarang. Karena kan biasa kalau habis nikah itu kan orang ya lagi ininya. Karena kalau misalnya berhubungan badan di bulan puasa tuh ketika puasa itu termasuk dosanya agak besar, kafaratnya ada hukumannya, ada kafarahnya tuh. Kayak Kecuali membebaskan hamba saya kan sekarang udah nggak ada, udah dihapus tuh hukum hamba saya yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Kalau kita ngeus tuh siang-siang tuh. Pas puasa? Iya. 60 hari kita kafarahnya 60 hari. Bukan gue mau nunjuk dia tuh. Ya ampun, Puasanya 60 hari. Ini misal kita puasa nih, nanti sebagai kafarahnya ya di luar bulan puasa ya. Puasa kita 60 hari nih. Ya Allah, saya mau niat bayar nih. Di puasa ke-59 batal, ulang lagi dari pertama. Itu pernah nggak? Enggak. Malah gue sini. Enggak. Pas lagi bulan puasa dia. Enggak. Dia Enggak, berdua ya? ada ke gue. Enggak lagi. Enggak. Lu kalau lu? Kalau lu ngebohong, Lalu pernah? lu pernah? Lu pernah? Kalau bohong, Udah nih, untuk apa sih puasa? Iya. Tapi kalau misalnya suami istri malah siang-siang puasa nggak boleh? Sama itu. Sama itu, boleh. itu yang dibicarakan nih yang suami istri. Apalagi apalagi bohong, triple double tuh. Apalagi 6.000 double hari. kill. 6.000 hari lu puasa. Iya. Kalau nggak mampu juga, Bayar. misalkan nggak kuat, gue kalau bener-bener nggak mampu gitu tubuh gue memberi makan 60 orang miskin. Jadi Apaan aja? iya, dalam Islam bahkan masalah hukuman kafaroh itu dipikirkan buat diri lu sendiri. Lu nggak mampu juga nih, nggak kuat nih lu puasa 2 bulan, kan ada juga. Ada tuh ceritanya tuh sahabat Nabi tuh agak lucu. Dia datang, ya Rasulullah, saya celaka nih. Kenapa nih? Saya berhubungan badan sama istri saya di tengah siang. Ya udah, kalau begitu kamu merdekakan hamba saya. Ya Rasulullah, saya orang miskin, bagaimana saya merdekakan? Saya aja, keluarga saya masih agak sulit.
Ya udah kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya saya udah tua renta gini ya Rasulullah. Dibilang jangan kan 2 bulan, yang sebulan aja saya jebol siang hari gitu kan. Setelah itu tampung juga dia. Setelah itu ya udah kalau begitu gimana kata Nabi? Ya udah kalau begitu kamu memberi makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya seumur hidup saya belum pernah dapetin orang yang lebih miskin dari saya kata gitu. Terus ya udah kata Nabi, ya udah nih saya kasih makanan semua kata Nabi, udah tuh buat bayar kafarah kamu bagi-bagiin orang miskin. Ya itu tadi ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih miskin dari saya. Ya udah bagi-bagiin buat kamu, keluarga kamu sana, bagiin semua 60 orang. Jadi bisa, iya kan dibagiin. Jadi dari hukum itu, cerita itu, Nabi Muhammad tuh dalam memberikan hukum tuh nggak serta-merta lo salah begini, enggak begitu. Rasulullah tuh kasih keringanan, lihat orang-orangnya juga, ngelihat orangnya gitu, ini orang nggak mampu kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh Shallallahu Alaihi Wasallam nggak senantiasa menghardik orang dalam hukum. Begini, wah parah lu, harus 2 bulan berturut-turut, lu harus begitu enggak. Itu mengajarkan kita kalau bagi para mubalik gitu, kiai ustadz gitu, ulama tuh untuk memberikan suatu hukum yang ringan buat orang gitu, tapi sesuai dengan ada yang nggak bisa ditawar, ada yang bisa ditawar gitu. Seperti itu, memberikan keringanan kepada orang. Jadi orang tuh jadi punya kepahaman bahwa agama itu mudah, nggak nyusahin orang gitu. Termasuk ini nggak jualan makanan ketika puasa? Kenapa? Ya warung kan nggak kan dia kan melayani nggak cuma orang muslim doang kan, pasti kan yang lain juga gitu. Nggak apa-apa dong ya kalau jualan ya. Nggak ada dosa. Nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Berarti gerebek tuh. Bilang, ya maksudnya ngormatin, ya agak berlebihan juga sih kalau menurut gua. Digerebek gitu ya? Iya, maksudnya ya biarin aja, kali aja dia emang cari uangnya emang dari situ doang. Iya. Gitu. Kalau misalkan lo nggak bisa ngasih dia, yang penting kan itu kan kembali lagi kepada orangnya. Yang penting ya ikutin aja. Kan misalkan pemerintah memberikan satu peraturan, ya udah kita ambil jalan tengahnya. Tutup dah hordeng gitu kan. Ya sama-sama ngormatin. Nah ya udah. Buka di asar, buka habis asar biasanya gitu. Lu tahu kok. Iya biasanya. Iya maksudnya kalau asar kan orang udah nyari malahan kan. Emang jangan lupa pakai sendal beda biar kakinya nggak kelihatan. Oh bukan Wanda nih, sendalnya beda. Enggak lah, nggak pernah gue. Ya kan kita nggak tahu, kadang ada kayak hukum puasa di bulan puasa bagi orang kuli panggul yang di Tanjung Priuk deh, coba gimana itu bayangin. Bener. Kayak begitu sama Islam diatur, maksudnya memberikan keringan. Orang dia nggak bisa kalau nggak bulan puasa banyak kerjaan, kalau nggak kerjaan nih nggak bisa beli baju lebaran, nggak bisa ini. Kita nggak bisa ngomong, ya itu harus dengan keimanan, harus dengan begitu, harus jaga pokok karena itu fardu masalah puasa. Iya bisa kan, lu ngomong buat diri lo sendiri, agama nggak apa-apa lo keras. Tapi kalau sama orang lain, prinsip Nabi selalu berikan kemudahan. Kayak Nabi nih, sholat tahajud wajib bagi Nabi. Bagi kita kan hukumnya sunnah kan. Oh bagi Nabi itu wajib? Wajib. Oh baru tahu gua. Wajib bagi Nabi hukumnya. Wajib Nabi. Jangan mulai. Tapi bagi kita jatuh sunnah. Pengulangan lah. Nah Nabi kakinya sampai bengkak-bengkak sholat gitu, saking pokoknya panjang baca. Pernah ada sahabat Nabi yang ikut sholat di belakang malam-malam baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus tuh Al-Maidah dipanjang tuh sampai 7 surat yang awal tuh, pokoknya panjang banget lah. Sampai nggak kuat gitu. Tapi kalau sama yang lain Nabi ngasih tahu yang ringan aja sholat. Ngasih tahu begitu. Jadi kalau kulhu boleh. Iya, kalau karena prinsip nih gue dapat juga dari ulama-ulama yang gue belajar, guru-guru gue. Kalau agama lu boleh keras sama diri lo sendiri, sama orang lo cari keringanan gitu. Kasih tahu orang yang ringan supaya mau orang tertarik. Seneng ngamalin agama gitu. Jadi mudah agama itu, nggak bikin susah orang. Wah, ini agama begini banget ya. Susah, jadi orang stigma orang nanti membuat agama tuh jadi sulit gitu. Nerusin omongan Jojo yang tentang sholat. Lu jadi misalkan belum hafal surat-surat dul, misalkan lu cuma begini aja, misalkan Alif Lam Mim Allahu Akbar, boleh. Hah? Emangnya? Benar. Gimana? Benar. Sama Jo, benar nggak Jo? Sama benar nggak Jo? Kita tidak hafal suratnya, kita cukup menyimak dengan baik, panjang nih misalnya. Lu sebagai makmum diam aja. Berjamaah, iya. Itu bisa juga kan? Bisa juga. Enggak, tadi gimana? Alif Lam Mim gimana? Langsung ruku boleh. Misalkan lu udah kan baca Al-Fatihah kan. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ruku langsung boleh. Hah?
Iya. Ngecit. Ke dia dong. Iya, gue makanya. Boleh begitu. Cuma ada rada-rada tricky sih di situ gitu. Oh, jadi orang bikin males ya? Iya, ya, maksudnya ya biasanya yang kayak gitu ustadz atau ulama tuh pengen ngasih tahu bahwa ini hukumnya sunnah. Lo nggak baca pun, baca surat setelah Al-Fatihah kan yang rukun qauli itu rukunnya tuh kan Al-Fatihah kan. Setelah Al-Fatihah lo nggak baca surat nggak apa-apa tuh hukumnya sunnah. Oh, jadi yang penting Al-Fatihah? Al-Fatihah wajib dia rukun dia. Rukun sholat itu. Rukun qauli. Gue baru tahu jujur. Kalau yang wajibnya cuma Wajibnya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bisa Walabdolim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sujud lagi boleh? Langsung ruku. Nggak ada suratnya, masa Iya. boleh? Boleh. Nggak ada suratnya? Nggak ada, boleh. Imam cuma ya kan itu kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, sunnahnya kan ya Dijalanin tetap sama imamnya. baca surat setelah Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan kita sebagai makmum ya, terusin dari Riko tadi ya. Kalau kita aminnya duluan daripada imam Nggak boleh tuh? dong. Nggak boleh mendahului. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu bukan pertanyaan. Iya. Nggak. Tadi gini, pas Nabi baca Al-Baqarah, gue gini. Oh iya, dia tahu Al-Baqarah panjang. Kesannya dia tahu Al-Baqarah panjang, dia mau pamer. Depannya apa? Iya, Alif Lam Mim. Wih, benar. Jalikal. Iya, udah jalikal kita benar. Tahajud lebih baik tidur terlebih dahulu. Emang itu emang udah. Tapi ada beberapa orang yang kalau udah tengah malam boleh. Ada beberapa orang, betul nggak? Iya, benar. Tidur mau 2 menit, semenit nggak apa-apa, yang penting tidur dulu. Iya, benar. Jo, tapi ini pertanyaan gue pribadi nih khususnya nih, Jon. Jadi ada pertanyaan dalam diri gue sendiri yang selama ini gue nggak pernah mau ngomongin ke orang, bukan apa ngomongin. Menurut gue kayaknya gini deh gitu. Ya udah, coba apa? Jadi gue setiap abis sahur tuh biasanya puasa. Bukan. Nah, begini deh. Gue orangnya tuh gumohan ya. Gumoh tuh. Oh, ini asam lambung. Iya, asam lambung. Jadi abis sahur makanan keluar lagi di mulut, Jo. iya kan udah apa tuh ke ujungnya sahur apa namanya? Imsak. Sholat subuh, habis sholat subuh sujud gitu kan? Makanan keluar gitu, Jon. Tapi ini gimana ya? Menurut gue muntah batal kan? Iya, kalau muntah secara sengaja ya. Iya. Kalau sengaja. Oh, Ini lo kan nggak sengaja. sengaja kan? Ini nggak sengaja. Nah, Iya. tapi ini udah keluar di mulut, gue telan lagi. Akhirnya gimana tuh? Kalau Gue kayak anggap nggak ada apa-apa aja. bagusnya lo buang kumur-kumur aja. Oh gitu. Buang. Lu buang nih, lu ambil makan lagi. Karena tuh sesuatu. Jorok aja. Lu buang di roti, lipat. Ribet taruh nasi uduk. Lu makan niat. Iya, tahu gue Itu kan- suka. Iya kan, gitu kan? Keluar. Nah. Lo buang aja kumur-kumur, udah cukup kumur-kumur udah. Karena itu kan sesuatu yang lo nggak sengaja, nggak bisa Iya. lo kontrol kan, artinya kan itu kan, bukan lo sengaja lo jackpotin gitu kan, enggak. Bukan. Berarti kalau misalnya sahur, bagusan pas imsak berhenti apa pas ajan berhenti? Batasnya pokoknya azan. Azan. Kalau mau bagus imsak. Bagus Ajan imsak. tuh ajan awal atau akhir? Allah Akbar ya, itu udah nggak boleh. Allahu Akbar udah. Udah nggak Apa boleh. selama ajan berarti nggak boleh? Udah, Iya, pokoknya dan batas seterusnya. Allahu Akbar berhenti tuh udah tuh. Oh, Allah Akbar gitu. Iya. Itu berhenti? Berhenti dengan dia nanya udah ini. masuk waktunya Dia udah. sahur. Enggak. Kadang-kadang ini misalnya Patokannya ajannya sebenarnya mau bukan imsak, habis. bukan. Pas mau habis ditrik-trikin gitu. Oh, Allah. Allah Akbar berhenti tuh iya ajan. berhenti. Allahu Akbar udah berhenti. Batasnya gitu. Cuma kan Kalau dikasih tahu batas imsak tuh supaya istilahnya lebih Siap-siap. nggak buru-buru, iya. Oh. Lebih nggak buru-buru aja. Speaker mati gimana? Speaker mati masjid kan kita nggak tahu. Ada handphone. Ada TV. Bener. Nonton TV sekarang. Nah, Oh berarti boleh coy. Boleh, emang gue boleh. Kalau misalnya ajan dari imsak ke ajan tuh berapa lama sih jaraknya? lo gini aja deh, lo paling hitungannya cuma kayak berapa menit ya? Iya 5 menit lah. ya sekitar 5-10 menit lah. Kayak misalkan lo tidur nih dalam satu ruangan yang nggak ada waktu ada apa. Terus ada jendela misalkan menunjukkan kayak Gelap. masih gelap banget gitu. Masih boleh. Kayak di negara-negara tetangga aja deh, nggak jauh ke Singapura gitu kan, jam 6:30 masih agak gelap tuh kalau ada dalam satu waktunya. Kalau di sini kan 6:30 udah terang gitu kan. Misal lo dapet Terus 7 pagi. iya 7 pagi udah masuk azan nih misalkan nih, Udah tapi lu lihat masih gelap gitu kan, nggak sengaja lo makan udah selesai, tahu-tahu ada orang nih datang ngoncoy, Par lo nggak puasa Par? Lah masih gelap, emang udah azan dari tadi, lo berhenti lanjut puasa lo aman. Karena lo nggak tahu. Karena lo nggak tahu. Karena lu nggak tahu itu udah azan. Karena lo Suasana nggak tahu masih aja. gelap. Jangankan begitu. Ada orang lupa aja, lo jam 10 dah.
Lo bangun tidur karena minum. Kan, iya pembedaan. Lo minum aja gitu tiba-tiba aus gitu kan. Refleks lah. Refleks. Lupa gue puasa. Lanjutin puasa lo. Kalau nggak disengaja. Kalau nggak disengaja. Kalau terus dep zang bab masa lanjut pokoknya kalau nggak lupa bener-bener lupa ya udah itu kata Nabi itu rezeki dari Allah tuh bener-bener. Iya. Sama ini ibu-ibu lanjutin nyicipin masakan nggak apa-apa ya? Iya boleh nggak apa-apa. Tapi dulu sekedar buat merasa gitu jadi perasa. Tahu juga lu Far ya? doang. Jadi kayak karena apa itu kan buat keluarganya. Iya, benar. Gitu. Umum buat gua umum. Jadi gini, oke, ini kasinan nih, ini kurang ini gitu. Kalau kasinan tambah air. Jadi udah kejawab yang gumoh tadi ya. Gumoh udah kejawab tuh alhamdulillah. Akhirnya gue tahu deh tuh. Buang aja coy. Buang itu. Kumur-kumur. Mas di bisa jadi penguat masa nggak sih? Buang aja coy. Kesannya dia lebih paham ya. Kesannya dia tahu. Tadi aja azan udah berhenti belum? Itu udah salah. Itu udah salah. Itu udah salah. Itu salah. Nah, kalau misalnya aja nih, oke tadi sahur, masjid 1 sama 2 ajannya beda. Nah, gue nyambung ada pertanyaan gue. Pokoknya kan kalau kita kan zaman sekarang udah ada waktu kan, udah ada tuh makanya suka jadwal flyer tuh yang biasa tuh, digital. Ya yang Flyer imsak. Iya. Jadwal imsak ya. Nah, kan juga udah diingetin sama sulingnya itu. Imsak kan. Nah, itu pas waktu itu rata-rata biasanya kan ada yang misalkan udah waktunya azan nih, dia lagi pipis dulu, misalkan muazinnya, yang satu yang sana udah standby. Itu yang gue bahas. Nah, itu yang duluan. Jadi yang duluan aja. Yang mana yang kita dengar aja. Artinya ketika azan lo udah dengar azan, orang yang muazin itu karena syaratnya muazin itu kan azan itu kan sudah masuk waktu sholat, nggak bisa deh kalau belum masuk waktu sholat. Jadi artinya ya udah masuk waktu itu ketika lo dengar azan pokoknya gitu. Gue diskusi sama Wance waktu itu. Buka puasa itu harus disegerakan. Iya benar. Bener nggak? Sehingga nyambung ke Wance bilang, berarti muazin buka puasa dulu dong. That's why ada beberapa masjid yang emang telat. Jadi di TV itu udah azan, jeda 3 menit baru masjid sedekat azan. Iya. Itu lazim terjadi ya? Iya, lazim terjadi. Dia buka puasa dulu karena pahalanya di situ. Iya. Sebenarnya sih cukup air putih aja. Sebenarnya dia ya kalau artinya dia memang di situ pahalanya dia berkorban untuk orang-orang kan ceritanya. Cuma kadang ada air putih, tanggung juga gorengan 2 dulu atau apa baru aja tuh kita juga komplain juga tuh kadang. Aja nih jangan air putih aja. Air putih aja sebenarnya cukup, yang penting ngebatalin kalau kata Bapak Pik kan, batalin dulu gitu kan. Minum ya udah minum aja, udah bismillah udah langsung azan gitu. Pengalaman bener waktu gue di Jepang, Pai. Ada satu momen gue buka puasa di masjid kan. Buka puasanya googling orang. Googling. Nggak jadi ada azan soalnya. nggak ada azan. Iya. Jadi buka puasa rame-rame di dalam dikasih aqua. Gue ngomong tuh sama si Ariel temennya Renda. Ini emang begini. Iya. Nggak ada azan. Jadi satu orang batalin gitu. Dulu. Sudah azan nih, iya, sudah azan gitu. Nggak, gue lihat semua udah pada standby gini. Oh gitu ya. Oh, culture-nya begini. Udah pada minum udah. Nah, nggak ada azan. Oh, ya sebenarnya kalau di negara lain kan beda-beda. Gelap. Bukannya harus gelap dulu ya, atau gimana sih? Iya. Kan ada yang bilang kalau misalnya gelap, ada yang di negara mana itu yang kita 21 jam. Gelap. Iya, yang total itu. 21 jam puasa. Iya. Itu gue pernah juga dulu belajar fikih. Nah, itu tuh harus dari Indo, azan Indo atau azan negara setempat, Jo? Oh, gue ngikutin Jepang gue. Saat itu gue. Kalau ya kan gue lagi di masjidnya. Jepangnya udah lagi pada kumpul nih, kita udah mau buka. Jepang yang lu ikut. Nah, sebenarnya kok dalam yang keadaan gitu kok, sebenarnya kok satu orang harus ada yang diri untuk memandangkan azan harusnya. Nah, itu nggak ada tuh gue. Orang, serius nggak ada gue. Gue udah bilang. Posisi Gue gak sempet sih waktu itu. Gue tinggalin dia. Lagi di Kuenji, ya gue dicabut. Ada pengalaman lagi waktu gue di Belanda 2017. Katanya, ya itu di negara Eropa 20 jam lebih, Pak. Iya, kayak bener. Norwegia ya kalau nggak salah ya. Iya, nah, itu gimana? Karena Belanda juga gelapnya jam 8, setengah 9, jam 9. Katanya kalau nggak kuat sebagai musafir, lo boleh mengikuti
jam buka negara Islam terdekat. Ya, betul. Begitu, Pak. Benar. Jadi gue ngikutin Turki saat itu. Iya. 2,5 jam Jadi lebih cepat ngikutin dibanding waktunya Justru negara WhatsApp makan cukur. Erdogan. Lu WhatsApp makan cukur. benar kok, benar. Udah ajan belum? Bener kan? Pasti disuruh ngikutin negara yang terdekat yang maksudnya waktunya normal. Biasa begitu. Belum bahasan fikih gue dulu belajar begitu. Ngikut negara yang terdekat. Karena ada yang bener-bener kadang siangnya kalau nggak salah cuma 2 jam sampai sejam gitu. Ada gitu. Ya kalau misalkan puasa ngikutin tuh curang Enak banget dong. puasa pindah aja ke sono gitu kan. Iya. Sebulan nah di itu sono. Nah, itu perlu ulama. Nanti biasanya kan di satu negara itu kan ada ulamanya tuh, kayak Majelis Ulama Indonesia gitu. Misalkan di Norwegia, Majelis Ulama Norwegia gitu. Nah, dia membuat satu fatwa ya biasanya yang hukum fikihnya kayak gitu, ngikutin negara tetangga terdekat yang waktu siang dan malamnya normal. Biasanya begitu. Waktu siang dan malamnya normal gitu. Oh, Nggak jadi terlalu panjang. tergantung fatwa masing-masing majelis di negara majelis tersebut. Negara tersebut. Iya. Tapi udah ada masalah itu udah ada dari zaman dulu, udah dipecahin sebenarnya maksudnya. Yeah. Tapi kan kadang-kadang masalah kesini dengan perubahan cuaca, iklim, nah itu perlu diperbarui lagi sama ulama-ulama kontemporer yang zaman sekarang gitu. Oke. Tapi emang kita kemarin bahas sama Dokter Tirta. Ini kan pertama kali ini episode pertama kita ngomongin puasa. Puasa tuh kalau dalam medis kan katanya kan detox ya. Iya. Terus membiarkan, makanya ada intermittent fasting kan dianjurin tuh yang puasa-puasa gitu kan. Emang bagus. Tapi emang organ tuh kayak lambung gitu kan. Kalau penyakit lambung tuh disarankan minum obat dulu tuh pas sahur gitu. Nah tapi kan kalau nggak makan lama, ini ya, maksudnya kan bisa sakit juga. Nah, gue nyambung nih. Ada opini menarik dari Aderai di sebuah podcast. Iya. Dia bilang, puasa menyehatkan. Betul. Tapi, sakit mah itu juga terafiliasi sama orang kepikiran. Puasa gue jadi lemes. Itu lo bisa sakit. Jadi baiknya puasa lo positive thinking. Mindset ya. Iya, gue bisa lewatin ini. Oh. Iya, jadi kalau dari awal lo udah ragu, Oh, lu jadi bisa kayak, kena. Lu takut lambung, lu takut penyakit, Iya. jadi kena juga. Menurut Aderai, gue setuju Betul. sih. Iya juga sih, benar juga ya. Gitu. Tapi bahkan ya intermittent fasting tuh ada. Ya, betul. Iya, jadi emang guna puasa tuh kayak gitu Jo, sebenarnya. Benar. Dan kalau ditelisik dari sejarah puasa kan puasa tuh udah dari zaman dulu, Pak. Kalau kata Imam Qurtubi, manusia pertama yang puasa tuh Nabi Nuh. Oh. Ada riwayat lain dari Nabi Adam udah ada syariat puasa, tapi beda-beda. Kalau dalam satu riwayat Nabi Adam itu puasanya ayamul bid, itu setiap 3 hari setiap bulan. Itu puasa yang diajarin Nabi Muhammad juga sunnah, cuma setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Atau kalau kita mau gampang, kalau kalender Islam tuh setiap tanggal 13, 14, 15 pasti itu bulan full tuh, full moon tuh. Oh. Pasti tuh, bulan purnama tuh. Yeah. Setiap tanggal 13, 14, 15 itu buat penanda orang mau puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau orang puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan seakan-akan dia puasa 1 bulan penuh. Sunnah, bukan di bulan puasa Ramadan yang wajib ya. Yeah. Nah itu 3 hari itu. Nah itu Nabi Adam diriwayatkan udah menjalankan puasa seperti itu. Terus Nabi Nuh puasanya itu ketika diselamatkan, Allah selamatkan pakai bahtera tuh Kapal. Nah setelah itu, dia berpuasa untuk mengajak kaumnya kan, kurang lebih 82 sampai 83 orang yang selamat di bahteranya itu dari satu dunia ini kan, kiamat kubro pertama tuh yang besar selama ada di dunia sejarah manusia. Nah itu mensyariatkan untuk puasa supaya ucapan rasa syukur. Cari makan, cari kagak. Tapi bukan buat ibadah, emang ada duit itu ya. Kayak gitu. Nah, Terus puasa apa lagi selain Nabi Daud? Nabi Musa puasa Asyura namanya 10 Muharram yang dibilang lebaran anak yatim. Oh. Nah, itu puasa untuk memperingati Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaum Bani Israel dari kejaran Firaun gitu kan. Ayo kita nih udah diselamatin sama Allah nih kan. Firaun sama bala tentaranya udah ditenggelamin ke laut. Kita supaya ucapan syukur, oh ya kita puasa gitu. Nah, baru perintah yang di umat kita ini terakhir, umat Nabi Muhammad SAW adalah 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan. Nah, tapi puasa-puasa sunnah itu dilakukan juga, dianjurkan juga sama Nabi. Puasa 3 hari setiap bulan, itu puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu dari mana? Kalau Senin Kamis itu dalilnya
karena kita setiap manusia ini Nabi kasih tahu, kita punya catatan ini kan, Raqib Atid kan. Catatan kebaikan, keburukan. Itu setiap hari Senin, pada asar tuh diangkat catatan kita tuh. Report ibaratnya. Reportnya. Nah, kata Nabi Muhammad report. SAW, saya lebih senang kalau apabila ketika catatan amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Itulah kenapa dasarnya Nabi nganjurin puasa Senin Kamis. Bahkan kita boleh kalau kita mau ngucapin syukur, kayak Nabi pernah puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kok ya saya sedang berpuasa hari Senin karena saya lahir hari Senin. Kata Nabi begitu. Jadi Nabi pengen mensyukuri Hari lahirnya. Jadi kita boleh kalau kita puasa, kita kalau ulang tahun nih kita nih mau merayakan dengan cara amal soleh, amal kebaikan, boleh. Nabi pun begitu. Misalkan kita mau dapat project gitu. Anak yatim undang, datang nih bagi-bagi duit santunan gitu kan. Terus ngajak makan teman-teman ke rumah, itu kan juga amal kebaikan juga. Ayo traktir teman begitu kan. Kayak begitu. Asalkan sebelum bulan puasa masuk. Kalau sahurnya dulu. Itu closingan. Iya baru Closingan dulu. Kalau sahur Senin bukanya Kamis boleh nggak? sanggup juga. Puasa Arafah, kasih tahu dong. Apaan tuh? Puasa Arafah. Puasa hari Arafah, ada puasa di pas lagi ketika jamaah haji lagi ada di Arafah. Nah, itu puasa yang disunahkan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi itu kadang-kadang suka ditarik 9 sampai 10 gitu. Nah, habis itu baru ada hari tasyrik, itu nggak boleh berpuasa tuh. Yang pas pas lebaran kambing tuh, pas orang potong tuh. Nah, itu ada 3 hari tuh nggak boleh ini. Haram. Iya, nggak boleh Apa berpuasa. aja yang tanggal haram? Itu hari raya. gitu. Hari Awal raya. Idul Adha. Awal lebaran juga nggak boleh. Dia nanya kayak gitu, seakan-akan gue nggak boleh sampai haram nih. Seakan-akan di puasa mulu kan anjing ya. Bisa Enggak sama, yang begituan masih dia nggak tahu. Itu basic juga. Gue mau ngerespon nggak enak. Itu basic loh. Lebaran nggak boleh Pak. Siapa tahu ada yang nggak Iya. tahu. Tapi lebaran kedua puasa Syawal udah boleh ya. Udah mulai start. Puasa Syawal 6 hari Untung berturut-turut. aja. Boleh, atau Untung harinya aja. dipecah nggak apa-apa. Kayak gitu. Ada coy, masanya ada yang nggak boleh puasa. Jangan digeber terus, Iya. ada yang haram loh. Haram. Orang katakan haram. Ingetin lu. paham gue. Gitu coy, jangan digeber mulu. Iya. Jadi gitu intinya Jo puasa ya. Benar. Ini hari pertama kita puasa. Betul. Kuat-kuatin. Itu gue. Tadi Insya 15 Allah. menit GoFood terus apa ya? Apa? Jangan Wah, gitu. itu nggak boleh. Itu ngurangin. Tapi kalau kita misal bingung mau buka apa? Bisa kan? Ya apa nih? Ini mau di akhir ronde. Maksudnya bukan siang. Enggak. Tidak boleh. Ya kalau siapa Udah, aneh ya. Kalau siang mah kalau siang Udah nggak Buat tahan. buka. oh nggak apa-apa. Dari jam 10 kita Tuh buka. kan. Tapi kan bingung, takut bingung. 8 jam. Kiriman bisa. foto es di grup. Itu sih udah nggak kena sih gue tuh bercanda ini bukan nggak kena dalam artian gini kalau gue puasa nggak kegoda tuh gue. Kalau sekarang ya. Ya intinya kita usahain lah puasa tuh kita berbicara dengan perintah syariat juga. Selain itu kan dalam sisi medis juga tadi kan Iya. dikasih Jelasin. tahu dijelasin bagus. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang di bulan puasa Ramadan itu meninggalkan 1 hari aja dia tanpa uzur. Kan uzurnya itu orang bisa sakit, safar dalam perjalanan. Tua. Terus kalau perempuan yang nggak boleh puasa tuh ketika dia lagi haid atau nifas. Iya. Lagi haid itu dia nanti Datang kodok, bulan. nanti dia kodok di bulan setelah Ramadan gitu. Nah, kalau ada orang 1 hari dia nggak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, bahkan dia nggak bisa mengganti puasa setelah hari itu. Diibaratkan kayak, wah gue nyesel nih nggak puasa nih 1 hari nih. Setelah ini gue seumur hidup gue mau puasa terus. Kata Nabi, nggak bisa menggantikan 1 hari yang lo tinggalkan di bulan puasa itu tanpa uzur itu. Tuh. Jadi saking kuatnya tuh puasa itu, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya umatku tahu, dia bakal minta tiap tahun tuh bulan puasa. Jadi 1 tahun penuh nih semuanya bulan puasa. Mau. Amin. Lu ketawa sih. Lu ketawa. Nggak apa-apa. Kamu nggak mau? Kalau seandainya kalau tahu gitu tentang keutamaan, terus doa-doa kita setiap siang dan malam di ijabah sama Allah. Iya. Maka kalau lagi puasa banyakin doa udah.
Apalagi pas doa berbuka puasa tuh salah satu doa yang nggak mungkin ditolak sama Allah. Oh gitu. Pasti nggak ditolak. Doa berbuka puasa apa? Allahumma lakasumtu. Iya. Wa bika amantu. Coba lepas ke Wa dia. ala rizkika aftartu. Birahmatika ya rabbal alamin. Usolli Hardo. Langsung Gue sholat jujur. maghrib. Sholat fardu maghribi. Jujur jujur ya, Sholat gue fardu jujur di maghribi. sini. Gue selalu niat apapun pakai bahasa Indonesia. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma alangkah baiknya Iya, kita di dipelajari kemudian lagi hari juga pelan-pelan. dipelajari. Iya. Nggak apa-apa, coy. Nggak apa-apa tapi. Itu udah kemajuan. Jangan lu ngomong. Nah, kebanyakan kita kan sibuk tuh. Ya kayak tadi yang lo bilang tuh, maksudnya nyari-nyari menu gitu segala macam. Iya. Nah, bagusnya setengah jam lah sebelum itu kita banyakin doa tuh. Karena doanya udah pasti nggak ditolak gitu artinya. Kalau di bulan lain kan, ini bulan puasa nih khusus gitu. Doanya nggak mungkin ditolak. Nah, kita kan punya keinginan nih, punya cita-cita masing-masing. Doanya apa aja? Apaan aja Bisa yang kayak, kita sesuai dengan... cepetin ajan. Kan udah azan. Kan sebelum 30 Oh, menit, iya. 30 menit sebelum ajan. Oh 30 menit ya? 30 menit ya, 15 menit itu maksudnya. Doa Nggak, aja. artinya kalau bisa itu Bandel banget. sebelum Bandel buka banget, puasa gila. itu nggak sibuk nuangin es campur kayak gitu, kita sibuknya itu berdoa Zikir. gitu. Iya. Karena gue juga pernah dengar soalnya kayak Nabi apa siapa gitu John ya. Lo dalam bulan Ramadan ngaji misalkan alif lam mim yang dihitung tuh nggak satu, dia per huruf hitungannya. Alifnya dihitung kali 10, ya bener nggak? Benar, satu hasanah sama dengan 10 kebaikan. Apaan sih? Apa? Tarik nafas Alif banget. lam mim 3 huruf, alif Apa? alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Iya. Nabi Daud tuh Puasa Daud. Iya. Iya. Sehari puasa, besok enggak. Iya. Sehari puasa, besok enggak. Kayak gitu seumur hidup. Di ceng-cengan itu tuh kalau lagi bokeh, puasa Nabi Daud lagi. Iya benar.